Begini awal permulaannya. STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Boleh dibilang ini salah satu sekolah favorit para siswa SMA, SMK, dan MA yang telah menyelesaikan pendidikannya. Sekolah gratis ditanggung negara, buku perkuliahan disediakan, dan mendapatkan jaminan pekerjaan setelah kuliah sebagai PNS di lingkungan Kementerian Keuangan adalah beberapa alasannya. Alasan yang terakhir inilah yang menjadi incaran banyak orang. Tidak tanggung-tanggung, pekerjaan yang dijanjikan adalah menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan yang terkenal sebagai instansi pemerintahan terbaik dari segi penghasilan maupun karir. Karena STAN begitu menggiurkannya, tidak heran kalau peminatnya luar biasa. Peserta pendaftarnya puluhan ribu, bahkan mencapai ratusan ribu, padahal yang diterima cuma sekitar 3.000 mahasiswa saja. Kalau dikalkulasi, hanya sekitar 2-3% dari total pendaftar. Sedikit sekali bukan? Belum lagi tesnya yang terbilang susah. Tes potensi akademik menyajikan soal-soal matematika yang rumit dengan jumlah soal yang cukup banyak. Satu soal harus dikerjakan paling tidak dalam waktu 1 menit. Belum lagi tes bahasa Inggris tingkat dewa yang setara tes TOEFL dan sebagainya. Namun alhamdulillah, berkat usaha dan doa orang tua, akhirnya saya berhasil melalui ujian saringan tersebut dan masuk di sekolah idaman, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Menjadi mahasiswa STAN menimbulkan kegalauan yang baru, yaitu harus jauh dari orang tua, teman, dan lingkungan sehari-hari kita. Istilahnya harus meninggalkan zona nyaman. Kampus STAN berpusat di Bintaro, Tangerang Selatan. STAN juga berkampus di Rawamangun untuk spesialisasi bea dan cukai, serta di Balai Diklat Keuangan yang tersebar di daerah-daerah untuk jurusan Diploma 1 Bea dan Cukai maupun Perpajakan. Namun, kebanyakan lulusan STAN berkuliah di Bintaro, tidak terkecuali saya. Berada di tanah rantau dengan beragam suku dan budaya membuat kami harus beradaptasi dengan lingkungan kampus. Sejak kecil sudah terbiasa dengan logat Makassar, di sini harus terbiasa dengan bahasa Lobue dan bahasa-bahasa asing lainnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahkan bahasa 4L 4Y alias alay. Lingkungan seperti ini yang kadang membuat kita homesick dan rindu kampung halaman. Di sini butuh tempat untuk merilekskan lidah akibat pegal terlipat logat sana-sini, tempat bercerita tentang kampung halaman, curhat sama teman si kampung, dan sebagainya. Nah, syukurlah ada yang bisa mewadahi seluruh kebutuhan tersebut. Kita menyebutnya imam. IMAM, Ikatan Mahasiswa Anging Mamiri, merupakan sebuah organisasi kedaerahan atau organda mahasiswa STAN yang berasal dari Sulawesi. IMAM merupakan salah satu dari banyak organda di STAN yang merupakan salah satu yang cukup menonjol karena kita organda paling besar yang berada dari kawasan timur Indonesia. Kenapa terbesar? Karena jika dibandingkan dengan lulusan asal daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, jumlah mereka terbilang sedikit. Total mahasiswa IMAM di kampus setiap periode mencapai 100 orang mahasiswa. IMAM tidak sekedar menjadi wadah untuk berkumpul dan bercengkrama. Di sini juga tempat belajar berorganisasi.
membuat kegiatan bermanfaat, dan tentu saja tempat untuk mengekspresikan dan mengeksiskan diri. Dari awal hingga berakhirnya perkuliahan, kita benar-benar terbantu dengan adanya imam. Pada awal-awal perkuliahan, senior di imam membantu memberikan informasi tentang pendaftaran ulang, transportasi dari bandara ke kampus, hingga membantu mencarikan kos saat di Bintaro. Amat sangat membantu untuk orang yang baru pertama kali merantau di Jakarta. Sebagai mahasiswa baru, juga dilakukan penyambutan yang hangat oleh para anggota imam. Di sana, kita saling berkenalan satu sama lain dan diajarkan bahwa walaupun kita berada di kampung orang, kita tidak boleh lupa dengan saudara sendiri dan harus saling membantu untuk tetap survive di kampus ini. Kalau bukan kita yang saling membantu, siapa lagi? Menjelang kelulusan pun, diadakan acara perpisahan meriah yang menandakan bahwa kita benar-benar menjadi satu keluarga yang utuh. Imam bukan sekedar wadah berkumpul biasa. Di sini juga kita belajar berorganisasi. Imam memiliki struktur seperti organisasi pada umumnya. Ada ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, dan kepala bidang-bidang seperti bidang pendidikan, orasi atau olahraga dan seni, danus, dana dan usaha, soska, sosialisasi dan keagamaan, dan infokom, informasi dan komunikasi. Tapi, bidang mempunyai program kerja yang harus dijalankan, yang program-program kerjanya bertujuan untuk mempererat kebersamaan dan rasa saling memiliki antar mahasiswa imam. Hal yang tak kalah penting, imam mendidik kita untuk saling membantu dalam hal akademis. Alasan utama keberadaan kita di kampus STAN adalah menuntut ilmu perguruan tinggi dan survive dari ancaman drop out. Untuk itu, diadakanlah kegiatan belajar bersama yang biasa kita sebut tentir. Biasanya, yang paling sering dibahas adalah mata kuliah yang dianggap sulit seperti Intermediate Accounting, Advanced Cost Accounting, dan mata kuliah lainnya. Senior-senior yang tergolong pintar, cerdas, dan jenius membantu mahasiswa junior atau seangkatannya yang kesulitan dalam materi tertentu. Tentir ini biasanya diadakan rutin setiap minggu dan bisa lebih intens jika mendekati ujian. Dan tak lupa diiringi dengan doa bersama. Kegiatan sosial dan keagamaan juga sering kita lakukan, seperti mengundang ustadz untuk mengisi kegiatan keagamaan bagi rekan-rekan yang beragama muslim, bakti sosial ke panti asuhan, dan pada saat Idul Adha, di mana waktu libur yang terlalu sempit sehingga tidak sempat untuk pulang kampung, kita mengadakan acara makan-makan bersama. Berkumpul, bersilaturahim, sambil menikmati sedapnya coto yang dibuat bersama. Benar-benar mengobati kerinduan pada kampung halaman. Kita juga biasa berolahraga rutin bersama. Jogging tiap weekend, badminton, sepak bola, dan yang paling sering adalah futsal. Futsal biasanya diadakan setiap bulan. Bahkan, beberapa kali diadakan turnamen futsal internal imam yang diikuti oleh mahasiswa tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, mahasiswa D3 khusus, mahasiswa D4, dan para alumni yang telah bekerja. Kalau lagi liburan di Makassar, misalnya lebaran, kita juga masih sering mengadakan futsal. Dari segi olahraga, kita juga tergolong jago
Apalagi zaman Santiago berdebu masih eksis, kita sempat menjadi salah satu tim yang diperhitungkan di kalangan organda. Di bidang informasi dan komunikasi, kita juga berusaha eksis di dunia maya. Tujuan utamanya adalah sebagai sarana berkumpul rekan-rekan imam yang telah terpisah jarak setelah lulus kuliah. Kita punya grup account di Facebook dan Twitter yang masih eksis. Kita bahkan punya website yang sedang dikembangkan, yaitu www.imamstanddb.tk. Di bidang seni, kita pasti tampil dengan penuh totalitas di event seni terbesar di kampus, Heritage dan Organda Expo. Imam menampilkan kebudayaan-kebudayaan di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, seperti tari ganggang gulo, tari paduka, tanggaru, dan lain sebagainya. Imam juga berpartisipasi dalam menggelar stand pada event tersebut. Stand dengan tema rumah Toraja dan kapal pinisi yang proses pembuatannya lumayan rumit berhasil menarik perhatian para pengunjung. Di sini, kita juga menjual pernak-pernik khas Sulawesi. Ada minyak gosok, kupu-kupu bantu murung, dan sebagainya. Tak ketinggalan, sajian coto dan pisang hijau khas buatan anak imam sendiri yang dari tahun ke tahun menjadi favorit pengunjung Heritage Organda Expo. Hal ini juga menjadi salah satu ajang pencarian dana untuk kas imam. Tentang pencarian dana untuk kebutuhan organisasi, selain dari Organda Expo tersebut, imam juga sering mengadakan merchandise untuk anak-anak imam seperti penjualan baju. Selain itu, event pencarian dana terbesar sekaligus menjadi event terwah imam setiap tahunnya adalah mengadakan tryout stand Makassar atau Tosca. Tryout ini selain sebagai sarana membantu adik-adik SMA mengenal lebih dalam tentang stand, ini juga menjadi ajang pembuktian bagi anak-anak imam dalam mengadakan event yang besar. Tryout ini biasanya diselenggarakan di Makassar dan kota besar lainnya di Sulawesi seperti Parepare dan Palu. Peserta tryout tiap tahun rata-rata mencapai 1.000 orang dan acara tersebut berlangsung sangat meriah. Acara ini menghasilkan keuntungan yang bisa menghidupi kebutuhan organisasi selama 1 tahun penuh. Di tryout ini nih, anak-anak imam paling merasakan ribet dan capeknya mengurus acara. Bagaimana kita PDKT ke alumni untuk mencari sumbangan, sosialisasi ke SMA, publikasi ke media, kerjasama dengan pihak sponsor, dan berbagai keributan yang lainnya. Tapi justru disinilah kebersamaan paling terjalin di antara kita. Di sini nih juga jadi ajang tebar pesona anak-anak mahasiswa STAN bareng sama adik-adik SMA. Berbagai macam kegiatan imam yang ada membuat perkuliahan selama 3 tahun menyenangkan sekaligus menjadi terasa singkat. Imam benar-benar menjadi keluarga yang baru bagi kita semua. Bagaimana kita, para mahasiswa perantau dari Sulawesi, hidup susah dan senang bersama di kampung orang. Di Imam, kita bertemu pengalaman baru, teman baru, sahabat baru, bahkan beberapa dari kita menemukan jodohnya di sini. Walaupun anak-anak imam telah terpisahkan oleh jarak, waktu, dan penempatan, selalulah ingat bahwa imam turut berjasa dalam pembentukan pribadi kita saat ini. Imam mendewasakan kita yang dulu masih buta akan kerasnya kehidupan dan dunia kerja. Imam membantu kita menemukan keluarga dan sahabat sejati. Saya yakin imam akan
akan tetap dekat di hati. Ewako, Imam. Imam, Ewako. Imam, Ewako. Imam, Ewako. Imam, Ewako. Imam Ewako.